Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Prawira Dikumoro dengan NPM 110110180180357. Di sini saya akan membahas mengenai praktek prostitusi di Indonesia. Baik, untuk pengaturan prostitusi itu sendiri dapat dilihat pada dua pasal, yaitu pasal 296 KUH Pidana dan juga pasal 506 KUH Pidana, di mana pada pasal 296 berbunyi, barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana dengan paling banyak Rp15.000. Lalu untuk pasal berikutnya yaitu pasal 506 berbunyi, barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dapat dipahami bahwa dari dua pasal tersebut membahas mengenai tindakan prostitusi itu sendiri dan juga pembinaan bagi mucikarinya. Namun tidak ada pasal yang menjerat bagi pengguna ataupun PSK itu tersendiri. Lalu sebetulnya prostitusi itu kegiatan apa? Prostitusi itu adalah kegiatan yang dikategorikan sebagai berkegiatan zina antara individu pengguna dengan PSK tersebut. Lalu untuk pengertian zina itu sendiri terdapat dalam KUH Pidana juga, yang dimana zina berarti persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Maka sebetulnya kegiatan kedua pihak tersebut merupakan pelanggaran norma hukum yang terdapat di Indonesia ini. Namun memang dapat dilihat bahwa untuk penjeratannya hanya berlaku bagi mucikarinya saja. Lalu di Indonesia terdapat dua jenis prostitusi yang dapat dilihat, yaitu prostitusi konvensional dan juga prostitusi online. Di mana prostitusi konvensional itu merupakan kegiatan prostitusi yang pada normalnya dilakukan secara bertemu langsung antara pembeli dengan mucikari yang akan menyalurkan PSK-nya secara langsung, dan kegiatan transaksi jual beli tersebut dilaksanakan secara tatap muka. Lalu untuk prostitusi online itu sendiri terjadi karena berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini dan juga dengan mudahnya penyebaran era digital membuat para pembeli dan juga mucikari dapat berkomunikasi secara online dan juga secara langsung dengan mudah. Maka prostitusi online ini juga merupakan sebuah kekhawatiran pada zaman sekarang ini. Lalu apa sih hubungan prostitusi dengan sosiologi hukum? Saya mengecilkan kepada 3 pembahasan saja, yaitu kebudayaan dan masyarakat dan juga perbandingan hukumnya. Dapat dilihat bahwa kebudayaan di sini untuk prostitusi itu bisa dibilang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena kebudayaannya itu didasarkan oleh nilai-nilai norma dan juga nilai-nilai sosial yang sudah diturunkan secara turun-temurun dari leluhur-leluhurnya. Maka dapat dilihat jika berdasarkan kebudayaan tersebut, prostitusi tidak sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, yang dimana menjunjung tinggi norma asusila dan juga norma keagamaan. Lalu untuk masyarakat itu sendiri juga tidak sesuai keberadaan prostitusi ini, dikarenakan banyak masyarakat yang melihat kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang tabu dan juga memandang prostitusi sebagai tindakan yang tercela. Maka adanya sanksi sosial dari masyarakat itu tersendiri. Lalu dari segi perbandingan hukumnya, bahwa masyarakat dalam hukum Indonesia itu sudah ada pengaturannya seperti yang tadi juga sudah disebutkan, dan berbeda juga dengan negara-negara lain yang juga melegalkan kegiatan-kegiatan prostitusi ini seperti di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.